Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 9 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemberian Bapa yang terbesar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa yang begitu besar mengasihi kami, sehingga rela mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Pemberian Terbesar. Ayat inti terdapat di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan memandang dengan belas kasihan kepada mereka yang membiarkan dirinya dibebani dengan urusan rumah tangga dan kerumitan bisnis. Mereka terbebani dengan banyak pelayanan dan mengabaikan satu hal yang penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Juru Selamat berfirman, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya, mengalihkan pandangan dari dunia ini menuju kekekalan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk memperoleh hal-hal yang Allah hargai dan yang untuknya Kristus berikan nyawanya yang berharga agar Anda dapat memperolehnya. Pengorbanannya telah membuka lebar-lebar bagi Anda gerbang perdagangan surgawi. Simpanlah hartamu di samping tahta Allah dengan menjalankan modal yang dipercayakannya, pekerjaan yang Dia kehendaki untuk dilakukan dalam memenangkan jiwa-jiwa menuju pengetahuan akan kebenaran. Ini akan menjamin kekayaan abadi bagimu. Ketika kita berpikir tentang pemberian terbesar dari sorga untuk penebusan dunia yang penuh dosa, dan kemudian mempertimbangkan persembahan yang dapat kita berikan, kita tidak mau membuat perbandingan. Tuntutan yang mungkin dibebankan pada seluruh alam semesta tidak dapat dibandingkan dengan satu pemberian itu. Kasih yang tak terukur diungkapkan ketika Dia yang setara dengan Bapa datang untuk membayar harga jiwa manusia dan memberikan kepada mereka kehidupan kekal. Akankah mereka yang mengaku nama Kristus tidak melihat ketertarikan pada penebus dunia, bersikap acuh tak acuh terhadap kepemilikan kebenaran dan keadilan, dan beralih dari harta surgawi ke harta duniawi? Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
dikutip dari Council on Stewardship halaman 225 dan 226. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Salah satu kutipan roh nubuat yang jarang disampaikan kepada umat adalah Kerinduan Segala Zaman jilid pertama halaman 42 paragraf 1 yang berbunyi, penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus adalah anak sulung sorga yang dalam bahasa Inggris roh nubuat sebut firstborn, yang artinya anak yang lahir pertama. Dan karena hanya satu-satunya, itu sebabnya disebut anak tunggal Allah. Dan anak Allah yang tunggal inilah pemberian yang terbesar yang Allah Bapa dapat berikan kepada manusia. The Youth Instructor tanggal 13 Desember tahun 1894 paragraf 2 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setelah mengaruniakan anaknya yang setara dengan dirinya, ia tidak dapat menahan sorga itu sendiri. Setelah memberikan pemberian yang terbesar, ia tidak dapat menahan pemberian yang lebih kecil. Anak Allah setara dengan Bapanya, karena anak Allah lahir dari Bapa. Oleh sebab itu, sama-sama ilahi, sama alamiahnya. Itulah sebabnya pemberian anak Allah adalah pemberian yang terbesar, karena hal itu sama dengan pemberian diri Bapa. Bahkan, roh nubuat berkata dalam Christ Triumphant, halaman 279 paragraf 4, Dia begitu mengasihi pria dan wanita sehingga untuk menyelamatkan mereka, Dia mengaruniakan anaknya kepada dunia, dan dalam karunia itu Dia memberikan seluruh sorga. Ini adalah satu-satunya penyediaan yang Allah bisa buat. Dengan mengaruniakan anaknya, Allah Bapa tidak punya cadangan apa-apa lagi. Itu satu-satunya persediaan yang Allah Bapa dapat berikan. Itu sebabnya disebut seluruh sorga. Nah, mengapa disebut seluruh sorga? Manuskrip 1 tahun 1891 paragraf 13 berkata, ketika Allah memberikan anaknya, Dia memberikan seluruh sorga dalam satu pemberian. Dia menghabiskan semua yang Dia miliki. Inilah makna seluruh sorga. Allah Bapa habiskan seluruh sorga di dalam anaknya. Allah Bapa tidak punya apa-apa lagi saat mengaruniakan anaknya. Tidak ada cadangan. Semuanya habis diberikan dan itu diwujudkan di dalam anaknya. Inilah sebabnya Yesus adalah pemberian terbesar Allah Bapa bagi kita yang berdosa ini. Dan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 172 paragraf 3. Ketika kita berpikir tentang pemberian terbesar dari sorga untuk penebusan dunia yang penuh dosa, dan kemudian mempertimbangkan persembahan yang dapat kita berikan, kita tidak mau membuat perbandingan. Tuntutan yang mungkin dibebankan pada seluruh alam semesta tidak dapat dibandingkan dengan satu pemberian itu. Kasih yang tak terukur diungkapkan ketika Dia yang setara dengan Bapa datang untuk membayar harga jiwa manusia dan memberikan kepada mereka kehidupan kekal. Tidak ada apapun di dunia ini, saudaraku dalam Tuhan, dan di alam semesta yang maha luas ini yang dapat menandingi pemberian terbesar Allah bagi kita, yaitu anaknya yang tunggal, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Tetapi, perhatikan roh nubuat juga berkata dalam Signs of the Times, tanggal 7 Agustus tahun 1901, paragraf 4. Ya, dalam memberikan Roh Kudus, mustahil bagi Allah untuk memberi lebih. Tidak ada yang dapat ditambahkan pada hadiah ini. Melaluinya semua kebutuhan tercukupi. Itu sebabnya roh nubuat mengatakan
pemberian Roh Kudus adalah pemberian yang terbesar. Sebab dalam memberikan Roh Kudus, Allah tidak dapat memberikan lebih dari itu. Tidak ada yang dapat ditambahkan. Namun, bukankah pernyataan yang serupa Roh Nubuat nyatakan tentang Yesus, sebagaimana yang sudah kita baca di awal tadi, bahwa Yesus adalah pemberian terbesar dan Allah tidak dapat memberikan lebih lagi. Jadi, berdasarkan kutipan-kutipan di layar ini, Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus adalah pemberian terbesar dan tidak ada yang dapat melebihinya. Dan Roh Kudus juga adalah pemberian terbesar dan tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Lalu, apakah ada dua pemberian terbesar? Tentu tidak, sebab jika disebut yang terbesar, seharusnya tidak ada yang lain lagi. Karenanya, surat nomor 66 tahun 1894 paragraf 18 menolong kita. Dikatakan di sana, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Karenanya jelas saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat tidak membuat penjelasan yang bertentangan. Pemberian yang terbesar hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan Kristus hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Oleh menerima Roh-Nya Yesus, kita menerima Yesus yang adalah pemberian terbesar Bapa bagi kita. Dan Yesus adalah terang, dan karenanya kita hidup dalam terang. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua dan menjadi sukacita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekebaran yang mencerahkan bagi kami semua, bahwa Yesus adalah pemberian yang terbesar yang Engkau dapat berikan ya Bapa, dan tidak ada yang dapat melebihinya. Karena itulah seluruh sorga. Engkau tidak punya apa-apa lagi saat Engkau mengaruniakan anak-Mu bagi kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Curahkanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima pemberian terbesar-Mu, yang dapat mengubahkan hidup kami, agar kami menjadi serupa dengan karakter-Mu, dan pada akhirnya kami semua boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.